Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan diskusi edisi Marxisme dengan tema hegemoni Antonio Gramsci. Nah, ini Antonio Gramsci ya. Gramsci mungkin dalam tafsir yang ideal itu kita gambarkan sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang aktivis di Italia, dan lebih-lebih adalah seorang seorang tokoh yang memberikan fondasi terhadap sosiologi kebudayaan. Gramsci dikenal dan dirayakan karena keberhasilannya dalam mengembangkan peran budaya dan pendidikan dalam teori-teori tentang ekonomi, politik, dan kelas dari Karl Marx. Iwo isi Antonio Gramsci kira-kira akan tergambarkan dalam sekelas biografinya ya. Jadi Antonio Gramsci ini lahir pada 22 Januari 1891 di Sardinia, Italia. Adalah seorang anak keempat dari 7 bersaudara yang sejak lahir berpunggung bungkuk, yang pada akhirnya juga mengantarkannya pada penderitaan dan kemiskinan. Ya, Gramsci ini besar dengan tekanan psikologis sehingga juga turut mengantarkannya menjadi seorang yang introvert gitu, kira-kira begitu. Nah, dari keluarganya tergolong kelas bawah dan semakin jatuh ke jurang kemiskinan. Tatkala ayahnya dituding melakukan penipuan administratif ya, yang pada akhirnya pada tahun 1903 Antonio Gramsci ini berhenti sekolah dan dengan susah payah dia bekerja ya untuk melanjutkan studinya, dan kemudian juga berhasil untuk meneruskan pendidikan di tingkat perkuliahan. Pada tahun 1911 Antonio Gramsci belajar di Fakultas Sastra Universitas Turin. Nah, Gramsci ketika pindah dari Sardinia menuju Turin ini sudah mengetahui adanya corak perbedaan yang sangat keras antara kehidupan dulu yang bercorak petani dengan industrialisasi modern Italia pada waktu itu. Nah, di sini Gramsci mulai belajar sejarah masyarakatnya dengan membaca pamflet sosialis dan buku-buku sejarah. Nah, dan dapat kita lihat bahwa Gramsci dan Turin ini ada satu kesatuan karena menjadi tonggak perubahan dalam hidup. Bahwa ketika ia menempuh studi di Turin, ia menghabiskan waktunya di antara para sosialis, imigran Sardinia, dan pekerja yang direkrut dari daerah miskin untuk menjadi staf pabrik-pabrik perkotaan. Waktu kuliah, Antonio Gramsci ini berkenalan dengan tokoh-tokoh penting, baik dari akademika maupun dari politisi ya. Dan ada seorang tokoh yang bernama Benedetto Croce, Godfather lingkungan intelektual Italia pada masa itu. Jadi Gramsci sangat terpengaruh dan terbuka matanya terhadap gejolak persoalan di dunia gitu. Nah, pada waktu terjadi konflik antara utara dan selatan, yang utara digambarkan dengan desa waktu dia sekolah, dan selatan di Turin ya. Ini akibat gejolak kebijakan ekonomi. Nah, ini menjadi semangat Gramsci dalam mengekspresikan politiknya.
Nah, ini perkenalan Antonio Gramsci dari sosialis menuju komunisme. Di Gramsci mulai mempelajari secara intensif interpretasi teori Karl Marx sebagai filsafat praktis di bawah Antonio Labriola. Pada tahun 1913 secara resmi ia menjadi keanggotaan dari Partai Sosialis Italia. Nah, pada tahun-tahun menjelang hingga ke 1917 gejolak yang dipimpin oleh Partai Sosialis sendiri pecah di Turin itu, sehingga mengantarkan beberapa petinggi sosialis itu ditangkap. Nah, pada waktu itu juga 1917 Gramsci terpilih sebagai komite sementara Partai Sosialis karena banyak petinggi yang telah ditangkap ya. Gerakan ini kemudian berlanjut menjadi Dewan Pabrik yang dikenal dengan Dewan Pabrik di Turin. Ini membawa Gramsci untuk mempertimbangkan kembali pandangannya terhadap Lenin dan revolusi di Rusia. Pada Mei 1919 Gramsci ini mendirikan jurnal Le Ordine yang sekaligus menjadi organ Dewan Pabrik di mana ide-ide politik Gramsci ini diluncurkan dan berperan penting dalam persiapan revolusi. Sayangnya pada tahun 1921 Partai Sosialis ini pecah dan kemudian Gramsci mendirikan Partai Komunis di Italia. Gramsci terpilih sebagai pengurus pusat. Di situ ia berseberangan dengan sekretaris umumnya, berdigas seputar konsep tentang fasisme yang bagi Gramsci sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Tapi kemudian menjelang 2 tahun Mussolini terpilih menjadi Perdana Menteri dan fasisme sangat mengakar di Italia gitu. Fasis Italia ini pada tahun 1926 memberangus semua publikasi kekuatan politik kiri, dan Gramsci pun yang saat itu baru 2 tahun menjabat sekretaris jenderal Partai Komunis Italia ditangkap dan dipenjara, tepatnya pada 8 November 1926. Tapi meskipun dia diseleksi, tapi temannya masih bisa mengirim buku-buku ke dalam penjara. Dan Gramsci juga pernah mengatakan kepada iparnya melalui surat bahwa ia ingin menulis. Sayangnya dia masih belum diberikan kesempatan, dan kemudian ketika berpindah lagi penjara dia diberikan izin untuk menulis karyanya yang berjudul The Prison Notebook itu. Nah, jadi Gramsci itu berpandangan bahwa ini ya yang dibangun oleh gejolak politiknya ketika mulai memimpin gerakan massa. Dia sadar bahwa setiap orang itu memiliki potensi untuk menjadi intelektual sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya dan dalam cara menggunakannya. Artinya tidak semua orang adalah intelektual dalam fungsi sosial gitu. Begitu pula yang Gramsci kritik terhadap seorang yang pernah kenalkannya kepada teori Marxis, seorang yang membuka mata Gramsci terhadap gejolak di dunia. Bahwa baginya ia seorang intelektual, tapi dia tidak memiliki fungsi dalam gejolak sosial itu. Ini salah satu keresahan Gramsci pada saat itu. Ini karya dari Antonio Gramsci. Jadi mungkin kita dapat membaginya ke dalam 2 bagian, di mana antara masa sebelum penjara tahun 1910 sampai 1926 dan masa selama di penjara pada tahun 1926 dan 1935. Prison Notebook ini bisa saya tampilkan.
ini sebuah gejolak pemikiran mengkritik Marxisme pada saat itu ya. Nah, jadi kalau sebelumnya ada tafsir yang ideal yang mengatakan bahwa Gramsci adalah seorang jurnalis, seorang aktivis, tapi dalam arti yang progresif, Gramsci ini justru menjadi orang kedua yang besar setelah Karl Marx dalam Marxisme ya. Dia berhasil merumuskan teorinya yang dimulai dengan sebuah pertanyaan yang sederhana, bahwa ada persoalan dasar yang Gramsci pertanyakan, mengapa selama ini terjadi kesenjangan antara teori Marxis dengan praktik politik kaum pekerja gitu. Ada juga dengan strategi apa Partai Revolusioner menumbuhkan dukungan dan mencapai kekuatan penuh dalam masyarakat terorisme yang telah maju hari ini gitu. Jadi ada sebuah kesenjangan. Nah, ini dapat kita lihat di slide berikutnya. Jadi rekonstruksi Marxisme yang pertama, menurut Gramsci, Marxisme klasis yang dikembangkan oleh Marx dan Engels itu tidak berhasil merumuskan sebuah teori politik yang memadai. Bahwa dalam prakteknya pendekatan terhadap politik di mana institusi-institusi politik cenderung dilihat sebagai cerminan dari struktur ekonomi, jauh lebih berpengaruh daripada pendekatan kedua di mana ekonomi tidak menjadi panglima penentu dan dalam independensi negara. Inilah cacat utama Marxisme klasik yang menghalangi pemahaman memadai akan watak dominasi kapitalis, utamanya pada hari ini yang juga semakin membentuk corak kehidupan masyarakat. Jadi Marxisme klasik itu menitik beratkan pada struktur ekonomi dalam perubahan sosial di masyarakat. Nah, karenanya itu ini menjadi buntu karena hanya didukung oleh kelas pekerja saja gitu. Ini yang dikritik sama Antonio Gramsci. Tetapi meski begitu, konsep Marxian tentang masyarakat sipil sebagai momen struktur dapat dipandang sebagai titik keberangkatan analisa Gramsci. Tapi Gramsci memperkenalkan tradisi baru. Masyarakat sipil dalam konsep Gramsci tidak berada pada momen struktur, melainkan pada superstruktur. Utama bahwa struktur dibagi menjadi dua bagian, antara masyarakat sipil yang didefinisikan sebagai kumpulan organisme yang lazim disebut privat dan masyarakat politik atau negara. Kedua tingkatan ini berkesesuaian dengan fungsi hegemoni yang dilaksanakan kelompok dominan di seluruh masyarakat dan juga dominasi langsung yang diekspresikan melalui negara dan pemerintahan yuridis. Nah, berlanjut ke pemikiran hegemoni dari Gramsci ya. Jadi kita dapat melacak gagasan politik Gramsci ini dari akar historisnya dalam perdebatan panjang tentang kekuasaan negara sejak zaman Yunani kuno dan meruncing pada konstruksi Karl Marx tentang masyarakat dan sejarah dengan materi historisnya. Jadi bagi Gramsci, negara ini lahir secara bersamaan dengan sistem pemerintahan. Sedang sistem pemerintahan sendiri itu memiliki berbagai macam jenisnya. Antara lain mungkin dari yang tertua ada aristokrasi atau ada tirani, ada juga monarki, dan selanjutnya juga ada demokrasi gitu. Nah, dengan sistem pemerintahan yang berbeda ini pun akan mengantarkan kita pada asumsi dasar bahwa dengan sistem pemerintahan yang berbeda, maka dalam setiap negara memiliki corak kepemimpinan yang berbeda gitu. Nah, sistem pemerintahan ini pada akhirnya akan bersanding secara terus-menerus membentuk kebudayaan dan peradaban.
Jadi sistem kebudayaan ini terlahir atau terbentuk karena dipaksakan dengan adanya sistem pemerintahan tadi. Nah, globalisasi juga termasuk salah satu karya dari munculnya sistem kebudayaan dan peradaban. Artinya kebudayaan di sini ini pasca perang dingin ini ditandai dengan adanya teknologi informasi sehingga dapat mengantarkan setiap kalangan itu mengetahui kebudayaan dan peradaban orang lain dengan hitungan detik. Globalisasi dapat kita maknai sebagai sebuah proses integrasi dunia ya, disertai dengan ekspansi pasar yang meliputi barang dan uang yang di dalamnya mengandung banyak implikasi bagi kehidupan manusia gitu. Nah, globalisasi ini kemudian membentuk corak kehidupan yang hari ini dengan kita kenal dengan sistem kapitalisme. Jadi merubah semua struktur cara pandang orang terhadap kehidupan menjadi sistem yang kapitalistik. Nah, realitas ekonomi politik global kontemporer hari ini telah turut andil dalam mempengaruhi perubahan sosiokultural masyarakat di belahan dunia lain. Artinya ada usaha untuk apa ya? Ada usaha untuk monopoli sistem perekonomian dalam kehidupan di dunia ini, sehingga yang tidak lain turut mengantarkan masyarakat internasional itu ke dalam sistem yang juga kita amini hari ini gitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi sistem hegemoni ini lahir pasca imperialisme dan kolonialisme itu berakhir. Nah, ketika neokolonialisme dan imperialisme lahir ini, lahirlah kolonialisme, neokolonialisme dan neoimperialisme yang terbaru. Bahwa perubahan seseorang untuk melakukan ekspansi itu dulu dengan fisik gitu. Tapi hari ini perubahan itu dilakukan dengan cara yang lebih canggih. Artinya mengoptasi kesadaran seseorang dengan sistem kebudayaan dan pendidikan gitu. Maka kata Gramsci dalam kritiknya terhadap pemikiran Marx, gerakan-gerakan yang dibangun Marx itu hanya sebagai respons saat yang tidak akan mampu mengantarkan kepada akar persoalan, sehingga akan menjadi serangkaian-serangkaian belaka yang tidak memiliki akar yang progresif untuk merubah struktur masyarakat. Nah, kira-kira itu dulu lah. Sekian, terima kasih. Mungkin saya tambah sedikit ya. Jadi ada corak keberangkatan yang berbeda antara Karl Marx, Engels dan antara Lenin dan Gramsci. Artinya selama ini Gramsci telah meneruskan konsep pemikiran hegemoni dari Lenin yang hanya berupa konsep dalam melakukan gerakan pemogokan ya. Tapi dalam hal ini Gramsci itu
memperjelas konsep dari hegemoni yang mana itu harus diterapkan sebagai sebuah konsep nasional sehingga dapat mengantarkan sebuah negara ke dalam independensinya gitu. Nah, kira-kira corak keberangkatan yang membedakan antara Gramsci dengan tokoh-tokoh sebelumnya itu adalah coraknya yang dimulai dengan aliran filsafat yang materialistik gitu, yang kemudian memiliki kepanjangan dalam sistem ekonomi sebagai superstruktur. Nah, ini berbeda dengan Gramsci sendiri, bahwa Gramsci juga tidak terlepas dari pengaruh Gross yang memiliki aliran filsafat aliran filsafat dari kebalikan materialisme apa? Bukan. Iya, idealisme gitu. Dari aliran idealisme. Nah, makanya kata Gramsci itu bila semua hal harus dikembalikan dalam corak pemikiran materialistik, maka pengetahuan juga tidak bisa diuji gitu. Karena memiliki tempatnya sendiri. Karena ini yang membedakan antara Antonio Gramsci dengan pendahulu-pendahulunya gitu. Kira-kira itu dulu. Baik, terima kasih Mantik. Saya hanya ingin mengomentari dan atau setidaknya menambahkan. Kalau saya pikir secara pribadi, Gramsci ini adalah salah satu tokoh neo-Marxis yang mikirnya masih banyak kita terima sampai hari ini. Daripada sumber Marxisme itu sendiri, yaitu Karl Marx. Nah, kalau kita banding-bandingkan ya, antara Karl Marx dengan Gramsci, yang lebih banyak diterima pemikirannya dan bahkan yang paling aplikatif dan memang terbukti secara realitas sosial itu lebih mengarah pada teori hegemoninya Gramsci daripada pemikiran perjuangan kelas atau revolusi sosial dari Karl Marx itu sendiri. Karena kalau kita berbicara Karl Marx, cita-cita atau impian Karl Marx itu sampai hari ini masih sering diperdebatkan. Bahkan kita sendiri sudah meyakini bahwasanya teori Karl Marx itu hanya ilusi saja. Nah, namun ketika kita sedikit bergeser pada pemikiran seorang neo-Marxis seperti Gramsci, berbicara tentang hegemoni, ini sebenarnya kalau kita benar-benar paham tentang teori hegemoni, kita akan merasakan kehidupan kita hari ini itu sebenarnya dipenuhi oleh hegemoni-hegemoni dari kaum-kaum kapitalisme. Ya, seperti halnya Mas Aang ini ya, menggunakan levis. Sebenarnya ini salah satu bentuk dari hegemoni Gramsci. Lah, kenapa? Karena dulu itu tidak ada yang namanya levis. Dan kenapa saat ini kok semuanya sepakat, semuanya secara konsensus menganggap bahwasanya celana ini adalah bentuk dari proses modernisme. Ini udah kita sepakat semuanya. Intinya kalau dalam hegemoni itu adanya sebuah konsensus. Nah, jadi seperti itu. Terutama yang paling kita rasakan pada hari ini itu adalah yang berkaitan dengan fashion. Lah, kalau kita pertanyakan siapa pertama kali yang menggagas, yang menganggap bahwasanya menggunakan kaos distro itu adalah mencerminkan sebuah bentuk modernisme. Itu kan nggak ada, itu hanya sebagai kesepakatan konsensus bersama, tapi sebelumnya tidak ada yang menyepakati. Tapi itu secara tidak sadar kita sudah menyepakati. Ini adalah salah satu bukti nyata bahwasanya hegemoni itu masih sering berada di sekitar kita. Seperti halnya Mas Aang ini pakai levis. Kan gitu. Jadi seperti itu. Cek. Jadi mungkin sebagai pengantar sebelum teman-teman bertanya, saya pribadi meminta pertanggungjawaban dari materi. Karena barusan pengantarnya agak lumayan enak gitu. Tiba-tiba masuk ke hegemoni langsung selesai. Padahal hegemoni itu inti dari pembahasan kita hari ini. Jadi saya minta tanggung jawab aja, apa itu hegemoni, terus ruang lingkupnya apa, perbedaan teori hegemoni punya Gramsci dan juga tokoh lain, dan juga bagaimana konsep hegemoni dalam ranah ekonomi dan material dan konsep filsafat materialis gitu.
Jadi misalkan secara sederhana kan hegemoni kalau saya ngerti kan kekuasaan atau memimpin. Kalau dulu itu hegemoni yang paling tradisional itu diartikan negara mencaplok atau negara memimpin negara lain atau daerah memimpin daerah lain. Jadi seolah-olah ada kekuasaan lebih dari suatu daerah atau dari suatu kekuasaan untuk menguasai kekuasaan itu secara tradisional, konten tradisional. Jadi kalau misalkan masuk ke dalam konsep ranah Gramsci ini seperti apa pengertiannya? Mungkin lebih lanjut di situ. Jadi biar teman-teman enak bertanyanya lebih spesifik nantinya. Terima kasih. Sebenarnya mudah ya kalau kita membaca, tapi ketika mau menerangkannya kembali itu yang sulit. Nah, maksud saya itu kalau Mas Faid tadi baca terkait dengan bagaimana munculnya sebuah negara, kemudian yang tidak mungkin juga suatu negara lahir dengan tanpa sistem pemerintahan, terus bagaimana berlanjut hingga kemudian mengantarkan hegemoni kapitalistik ya pada masyarakat hari ini gitu. Artinya begini, jadi yang dijelaskan Gramsci itu, Gramsci mengatakan bahwa, saya ulang lagi, bahwa negara ini lahir secara bersamaan dengan sistem pemerintahan. Entah terlepas bagaimana sistem pemerintahan itu sendiri, mungkin ada juga sistem pemerintahan regional yang tidak pernah disebutkan oleh Plato dan tokoh-tokoh Yunani kuno lainnya ya. Artinya ada yang mengatakan bahwa negara sendiri sebetulnya adalah organisasi modern dari sistem kapitalisme gitu. Oleh sebab itu, bagaimana nanti dengan sistem corak kepemimpinan yang berbeda sehingga mempengaruhi kebudayaan dan peradaban dari suatu masyarakat tadi, itu juga dapat mengamini dari sistem kapitalistik gitu. Entah terlepas nanti bagaimana sistem pemerintahnya, tentu tujuan akhirnya akan berakhir atau bertumpu pada corak kapitalistik gitu. Nah, ini proses mempengaruhi sistem pemerintahan tadi yang kemudian juga mempengaruhi sistem kebudayaan, juga ada satu fase, yakni bagaimana membentuk suatu politik dari suatu bangsa tadi. Nah, jadi bentuk corak politiknya tadi juga itu dibangun dari suatu faktor penting, yakni dari sistem kebudayaan. Jadi berjalan runtut antara negara dengan sistem pemerintahan, kemudian membentuk kebudayaan dan peradaban suatu masyarakat. Nah, kemudian ada perdebatan lagi di situ sebelum masuk ke dalam sistem globalisasi. Artinya ada perang dingin yang turut mengantarkan pilihan terhadap kehidupan di dunia antara kapitalisme atau sosialisme yang didukung oleh negara adidaya, antara lain ada Amerika dan yang memiliki corak kapitalisme, dan Rusia yang memiliki corak sosialis komunis gitu. Nah, kemudian setelah ini kalah, akhirnya dunia juga memiliki kebudayaan membentuk kebudayaan baru. Nah, munculnya term globalisasi ini ditandai dengan adanya pola ini ya, pola kehidupan di mana seseorang itu dapat melihat corak kehidupan dari daerah-daerah lain yang mungkin cenderung maju gitu, sehingga kita juga terkooptasi dengan kesadaran di bawah alam sadar kita gitu. Seperti seorang harus begini, artinya
juga ketika orang memakai celana juga menjadi salah satu faktornya ya. Jadi kita terpengaruhi oleh itu gitu. Nah, lebih lanjut mungkin begini. Jadi yang dikuasai dalam suatu negara, yang dikuasai itu agar mematuhi negara tidak hanya harus merasa mempunyai dan mengintimidasi nilai-nilai serta norma dari penguasa gitu. Lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka gitu. Makanya bila mana selama ini kalau makanya memperjuangkannya dari nilai-nilai ekonomi, maka keperjuangan kelas ini tidak akan berhasil, artinya tumpul. Oleh karenanya kesadaran seseorang untuk menghapus corak kapitalistik itu juga harus ditumbuhkan dari sistem kebudayaan dan pola pendidikan kita itu, sehingga dapat melindungi suatu negara dari sebuah sistem kapitalis gitu. Kira-kira begitu. Ya maaf nih, saya benar-benar buta masalah Gramsci dan juga konsep hegemoni. Mungkin pertanyaan yang lebih dasar, mungkin apa sebenarnya yang ditawarkan oleh Gramsci melalui konsep hegemoni? Gitu aja. Yang ditawarkan apa? Biar saya nyampe gitu. Apa itu? Ayo. Lah repot itu jelas lagi balik. Jadi artinya secara sederhana mungkin gini. Jadi hari ini dunia membentuk sebuah peradaban baru. Nah, peradaban baru ini bermuara pada akar atau corak kapitalis. Tentu saya akan mengulangi karena memang ini titik beratnya gitu. Dengan corak sistem kapitalistik ini akhirnya mengantarkan seseorang itu terpengaruhi alam sadarnya gitu. Kalau kembali pertanyaannya gimana tadi Mas Said? Hah? Iya. Jadi dalam posisi yang tertindas hari ini masyarakat itu nggak bisa hanya mengandalkan sebuah pemikiran yang telah ditawarkan oleh Marx. Artinya perjuangan kelas hanya didukung oleh kelas-kelas pekerja gitu. Nah, ini tidak memiliki kecenderungan yang kuat terhadap perlawanan tadi gitu. Sehingga penawaran Gramsci itu kita juga harus menumbuhkan hegemoni, menawarkan hegemoni tadi dalam sistem-sistem kebudayaan kita gitu. Dan pola-pola pendidikan kita itu juga harus diubah gitu. Nah, kalau kita kaitkan ke dalam sebuah praktek yang terjadi hari ini, artinya di masa Orba dulu pasca 65 itu ada pembantaian satu angkatan intelektual, yang mana salah satu angkatan intelektual ini bercorak sosialisme dan menjadi partisipan dari Soekarno gitu. Nah, akhirnya ketika satu angkatan intelektual ini dibunuh habis-habisan oleh Orba, maka Pak Harto itu menghadirkan tokoh-tokoh ekonomi dari Amerika untuk mengajar di universitas-universitas seperti Gajah Mada gitu. Sehingga hari ini berlanjut dari yang sebelumnya pernah kuliah di Jogja itu mengajar di Universitas Malang dan menjadi terpencar ke berbagai bagian. Nah, artinya hegemoni itu yang dilakukan oleh sistem kapitalisme gitu. Sehingga kita mengatakan bahwa ilmu ekonomi itu harus begini itu secara tidak langsung ditanam melalui sistem pendidikan gitu. Makanya sampai kapanpun
hegemoni kapitalisme itu tidak mungkin bisa direbut oleh kelas pekerja bila mana kita hanya mengandalkan dari kelas pekerja saja, tidak memikirkan gerakan-gerakan lingkungan, gerakan perempuan dan berbagai macam gerakan lainnya sehingga terakomodir untuk melakukan perubahan yang secara revolusioner di masyarakat. Gitu mas saya. Saya coba ingin berbicara walaupun saya adalah orang yang tidak pernah takut salah ya dalam ngomong. Mungkin nanti agak ngawur ya. Tadi kan ada seseorang di samping saya ini membawa celana levis. Itu kan dari sisi budaya. Saya mau menghindari itu. Karena konsep yang saya tahu, konsep hegemoni dari Gramsci itu kan lebih dominasi pada ideologi menjadi faktor utama yang membodohi manusia atau masyarakat lah. Kan kayak gitu corak-corak dari Marx. Kalau nggak percaya sering-sering baca Friedrich Engels. Saya coba aktualkan dengan konsep kita bernegara. Ideologi itu sekarang sudah menjadi di sisi lain keyakinan tapi juga menjadi kontrol dari gerak dari sistem sosial kita hari ini, sehingga orang yang keluar dari ideologi itu dianggap tidak mencintai suatu tataran negara. Kan itu kan konsep umum. Sedangkan kata siapa namanya ini Gramsci, ideologi itu yang cenderung membuat seseorang itu, kalau bahasa saya dulu pernah saya utarakan tuh romantisme antara kapitalis dan borjuis, proletar dengan borjuis, dan kemudian perempuan-perempuan mendukung laki-laki patriarki ya. Itu gara-gara ideologi itu. Nah, sekarang persoalannya, bisakah kita memahami dari suatu hegemoni di luar ada unsur ideologi? Selain ideologi, dalam contoh dalam kasus pabrik, karyawan yang baik itu akan dikatakan kalau dia mengikuti real atau ADART yang ada di dalam suatu pabrik itu tersebut, sekalipun sifatnya itu adalah memperbudak atau pincang sebelah lah, kayak gitu bahasa sederhananya. Solusi yang sering kita ambil kalau mahasiswa kan biasanya ya kan, kalau mahasiswa kan apa, melakukan perlawanan kan, karena mungkin dipengaruhi oleh Wiji Tukul ya itu ya, hanya ada kata lawan kayak gitu kan ya. Iya, karena sudah dikenalkan dengan Wiji Tukul sama Pak ini kan, Pak Fakih ini. Tapi sekarang itu perlawanan-perlawanan seperti itu sudah tidak lagi terdengar oleh telinga-telinga yang dilawan. Buktinya tidak membuahkan hasil apapun. Walaupun mau pakai bahasa setinggi mungkin revolusioner apa kayak gitu bahasanya, revolusi itu enggak berhasil sama sekali. Kan saya ingin tanya pada pemantik, jika memang ideologi sudah menjadi peran penting di dalam perilaku hegemoni, dan kemudian untuk keluar dari hegemoni jika itu adalah kecaman oleh kaum-kaum kiri, selain melakukan perlawanan yang sudah tidak lagi efektif hari ini, karena itu nggak bisa ditawar ya. Kalau dalam konsep negara Indonesia, musuh negara itu dua, teroris sama narkoba. Itu kan sekarang kan, jadi orang yang melakukan perlawanan akan dianggap teroris. Nah, itu mestinya semua orang yang melakukan perlawanan dengan tidak lain atau dalam rangka ingin keluar dari perilaku hegemoni tersebut, biar tidak romantisme. Cuma persoalannya adalah harus membentur atau menabrak tembok besar yang disebut dengan ideologi. Apalagi ideologi sekarang saklek, nggak bisa diubah-ubah kayak gitu kan. Siapa yang berani amandemen Pancasila nanti bisa dipenjara kan kayak gitu. Nah, ini pentingnya kita mengkaji terkait hegemoni ini menggunakan
pemikiran-pemikiran Antonio Gramsci ini. Kalau tadi kan sudah disinggung dari budaya Levis apa itu kan, itu sisi budaya. Kan seperti itu. Itu dari saya ya. Tadi tuh kan Antonio Gramsci itu dalam coba sampai nanti cari. Oh kalau mungkin saya yakin Anda sudah baca. Antonio Gramsci itu punya konsep hegemoni dominasi ideologi. Bagaimana ideologi itu dianggap berperan penting dalam menghegemoni masyarakat atau tataran sosial. Contoh, Anda mengatakan cinta NKRI kan Anda sudah terdoktrin oleh ideologi-ideologi yang ada di negara Indonesia. Cuma kerap kali orang-orang itu kan ingin keluar dari hegemoni tersebut. Tapi solusinya yang selalu ditawarkan adalah revolusi. Nah revolusi itu erat kaitannya dengan kata lawan, perlawanan. Nah ketika melakukan perlawanan, sekarang kan perlawanan sudah dianggap nyanyian burung, sudah tidak ada efek terhadap penguasa kan. Ketika kemudian lebih anarkis lagi, itu akan dianggap teroris, maka pada masuk pada musuh negara. Kan iya, musuh negara itu dua kan sekarang, teroris sama narkoba. Nah untuk keluar dari hegemoni, bagaimana solusi atau Gramsci memandang perihal-perihal seperti ini? Karena di Eropa itu sekalipun menjadi negara demokratis, itu ideologi yang menjadi unsur utama menghegemoni masyarakat modern. Nah, itu yang ya biar keluar dari hegemoni juga kan kayak gitu kan. Bukan hanya keluar dari ideologi ya. Nah, Anda ini harus menjelaskan secara rinci tentang Gramsci, bagaimana dia mengkutuk ideologi sesuai dengan kawan-kawannya Engels yang diteruskan dengan Spivak kayak gitu kan ya, dan kawan-kawan. Oh ya itu ya, itu ya. Saya memang nggak udah takut salah ngomong menyebut nama tokoh ya, karena nggak mungkin marah walaupun disebut kalau sudah nggak ada. Kalau Pak Fakih ini disebut Fakoh, marah dia. Ayo mas, ngomong mas. Jawab dulu. Oh jangan dulu tampung. Ayo, kata. Jawab dulu. Berat sebenarnya pertanyaan ini. Ya ini saya usahakan untuk menjawab. Nah, itu kan nggak direncanakan itu. Kalau direncanakan ini berarti udah bukan Nurdin M Top. Jadi mungkin gini ya terkait dengan hegemoni tadi. Karena emang pada dasarnya kita sudah membentuk sebuah peradaban baru hari ini. Artinya kita sudah menganggap segala sesuatu ini berjalan secara alami tanpa ada usaha dari entah sistem yang licik untuk mengoptasi pola pikir kita sendiri gitu. Keterkaitan dengan ideologi sendiri, bahwa ideologi selama ini telah membuat orang banyak melupakan pengaruh ekonomi dalam suatu negara tadi gitu. Sebenarnya saya juga belum bisa mengambil ini ya titik persoalannya gitu. Tapi kira-kira begini, kalau kita dapat memulai tentang konsep hegemoni ini. Dulu hegemoni ini sama Lenin itu diambil sebagai sebuah sikap untuk mempengaruhi pola pikir kelas pekerja untuk melakukan perlawanan terhadap
eh, gerakan pemilik modal gitu. Jadi ini hanya bernuansa sesaat gitu. Nah, makanya dari itu Gramsci juga mengatakan bahwa bila mana hegemoni ini hanya diterapkan hanya untuk menggerakkan kelas pekerja dengan apa? Dengan mengamini momentum-momentum saja, maka itu tidak akan bertahan sampai ke akar-akarnya gitu. Nah, ini juga yang menjadi lanjutan dari Andong Gramsci yang dia mengharapkan bahwa hegemoni itu perlu dimulai dengan membangun sistem kebudayaan baru yang independen gitu. Artinya memahami secara betul bagaimana corak kapitalistik itu hidup dalam kehidupan masyarakat. Nah, kebudayaan tadi itu perlu kita rubah. Nah, perubahan tadi juga tidak bisa secara langsung dihadirkan begitu saja. Artinya ada pendidikan yang juga harus kita pengaruhi sehingga terhegemoni dengan pemikiran Gramsci yang itu jelas mengatakan ada subordinasi antara pemilik modal dengan kelas pekerja gitu. Jadi kalau kelas pekerja hari ini akan melakukan perlawanan terhadap pemilik modal, nah, jadi mereka itu secara tidak langsung sudah berada dalam tekanan gitu. Artinya ketika orang ingin melakukan perlawanan, dia langsung sudah sadar bahwa dia dihegemoni, bahwa ketika dia melakukan perlawanannya dia mungkin akan melepas banyak sebagai seorang buruh dan kehilangan pekerjaannya gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang sudah mempengaruhinya gitu. Maka sebetulnya seandainya ranah publik ini juga dipengaruhi oleh hegemoni Gramsci, maka kita akan menyadari bahwa memang benar-benar ada yang subordinasi antara pemilik modal dengan pekerja gitu, sehingga pekerja ini tidak bisa bergerak kemanapun tanpa mengikuti dari aturan-aturan dasar yang ada dalam pabrik tadi gitu. Nah, makanya kita juga harus melakukan hegemoni di dalam sistem-sistem pendidikan gitu, sehingga bisa keluar dari corak yang banyak memberikan nuansa negatif dan memberikan ketimpangan yang jelas di antara kelas-kelas yang ada. Kira-kira gitu, Mas. Kita melakukan hegemoni dalam dunia pendidikan, katanya gitu. Biar ada nuansa-nuansa negatif. Oh, gimana tadi? Kebetulan background saya pendidikan, Mas ya. Kalau Anda paham manajemen pendidikan, controlling itu menjadi unsur utama dalam pendidikan, dan itu sangat clash sekali dengan yang namanya pembebasan atau keluar dari hegemoni. Karena gitu. Itu susah. Gimana Anda memberikan solusi tawaran terkait pendidikan dalam hegemoni? Ada nggak pendidikan tanpa hegemoni? Nggak ada. Nggak bisa kan? Ya. Tapi kayak gini ya. Memahami Gramsci ini memang nggak mudah. Karena bagi saya tokoh Gramsci ini bukan filsuf yang 100% selesai di dalam menggelar filsufnya. Anggap masih dalam proses keburu mati untuk memberikan konsep yang begitu sempurna. Makanya kalau Anda cari-cari referensi susah kan ya. Mungkin hanya kayak artikel-artikel tulisan catatan tangan kayak catatannya Sofan di website simposium itu.
Hanya pengalaman pribadi. Yang menjadi menarik melepas hegemoni itu kan, kalau kita menganut knowledge is power, bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Kekuatan dalam tafsir di sini adalah untuk menguasai. Itu kan hegemoni. Maka sudah clash dengan yang sering Anda katakan bahwa pendidikan dari tadi kan pendidikan terus kayak gitu. Itu kata Bacon ya bacaannya. Francis Bacon. Bacon tulisannya. Saya agak biasa bahasa Inggris, kalau bahasa Jerman insyaallah lancar. Jadi dalam tataran sosial, setiap manusia itu punya, gak usah ini dalam kajian psikologis, dalam konsep manusia hasrat seseorang dalam menguasai itu ada, mesti ada. Jangankan gak usah bicara senior junior ingin menguasai senior pun ada. Itu dalam konsep psikologi. Nah, dari situ maka yang saya pahami dari Gramsci, kalau dominasi pabrik itu sebenarnya sudah ada hegemoni pabrik itu sebenarnya sudah ada. Siapa filsuf Prancis itu, lupa saya namanya, nanti saya lihat lagi ya. Sudah ada konsepnya tentang dominasi, yang bahwa memandang dominasi itu tidak lagi dipandang secara materi, secara kasat mata saja, tapi juga ada unsur-unsur yang abstrak kayak gitu. Jadi halus sekali. Maka saya pahami halus di sini, walaupun ideologi ada sebagai bahan materi, tapi yang membuat hegemoni yang saya pahami dia adalah value-nya, nilainya kan kayak gitu. Sesuai dengan yang dipahami oleh manusia dan dijalankan sehingga menjadi keterikatan bagi sosial masyarakat. Ya mungkin dari ada yang lain, mungkin ada Mas yang baru ini, ya Mas baru ini yang pakai kaos Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mulai tadi menyimak pemateri itu mengajak kita untuk ikut menghegemoni. Kayak ada ajakan. Jadi tapi teman-teman bingung di sini karena bagaimana mengaktualisasikan teori hegemoni Gramsci itu ya. Bingung dalam kehidupan nyata. Tapi yang perlu saya sampaikan mungkin gini ya. Pemikiran Gramsci itu kan mungkin ide pokoknya, ide dasarnya itu hegemoni. Tapi di sisi lain Gramsci juga punya pemikiran yang lain. Artinya hegemoni itu perannya di pendidikan itu misalkannya apa? Misalkan ide Gramsci di dunia pendidikan itu intelektual organik misalkan. Bagaimana suatu lembaga pendidikan itu melahirkan intelektual yang tidak hanya fungsinya itu di instansinya, tapi ke fungsi sebagai manusia, sebagai fungsi sosialnya. Jadi di situ. Nah, ini salah satu kecemasan atau mungkin apa yang dikhawatirkan Gramsci atau mungkin determinasi Gramsci sosial politiknya waktu itu ketika mencetuskan ide hegemoni bahwa kelas pekerja itu kan gini. Bagaimana kok sulit banget membentuk satu hegemoni melawan ideologi kapitalisme di kelas pekerja. Itu karena memang kekurangannya basis konseptual dari kelas pekerja itu. Basis konseptual itu kan lahir, yang saya baca nih, saya kebetulan memang tidak sedikit ke Antonio Gramsci itu. Dulu belum pernah, maksudnya sedikit banget bacaan saya tentang Antonio Gramsci. Itu karena kelemahan pendidikan dan kelembagaan untuk kelas pekerja. Nah, sehingga sulit hegemoni itu diaktualisasikan di kelas pekerja buruh waktu itu. Tapi di sisi lain hegemoni juga secara kerangka teori itu tidak saja diperuntukkan untuk kelas pekerja, tapi kaum borjuis. Kaum borjuis. Nah,
ide Gramsci itu di kaum borjuis misalkan kapitalisme itu bagaimana pembangunan ekonomi itu lebih beretika. Ada tuh bukunya kalau nggak salah Etika Pembangunan Dunia Ketiga, Antonio Gramsci. Dengan teori-teorinya itu. Jadi saya kira gini, mulai tadi memang saya juga agak kebingungan. Pemateri itu mengajak, ayo teori hegemoni itu kita aktualisasikan. Tapi teman-teman di sini mungkin termasuk saya juga bingung. Bagaimana mengaktualisasikan teori ini gitu dalam kehidupan nyata? Kayak gitu ya. Apalagi tadi disinggung juga mengenai dulu pemikiran ini muncul untuk melawan satu ideologi dengan ideologi lain. Toh di Indonesia itu sangat sulit merubah ideologi. Kan kayak gitu. Nah, saya kira yang paling bisa diaktualisasikan dalam teori hegemoni Gramsci itu di masa saat ini adalah bagaimana memfungsikan akademisi-akademisi di lembaga-lembaga itu untuk terjun ke masyarakat. Untuk terjun ke masyarakat. Ambil contoh misalkan gini. Saya dulu pernah ikut LSM desa ya. Waktu dana desa itu bergulir. Artinya di situ dia organisasi non pemerintah mengedukasi masyarakat bagaimana mengalokasikan dana-dana desa itu agar sesuai dengan keuntungan masyarakatnya, masyarakat setempat. Jadi jangan dapat uang dari pemerintah terus itu enggak. Tapi memang ada spirit kekiriannya saya lihat di situ. Ada spirit kekiriannya di situ. Itu menarik. Namanya IRE. IRE namanya. Lembaganya IRE. Itu di concern di desa. Itu salah satu bentuk ide Gramsci tentang intelektual organik. Jadi kelemahan waktu itu memang kenapa muncul intelektual organik itu karena kelemahan bagaimana mengedukasi para pekerja buruh pada saat itu dengan teori ide pokok hegemoni itu karena faktor pendidikan dan kelembagaan pada waktu itu yang tidak langsung mengenai sasarannya, termasuk pada pekerja-pekerja buruh waktu itu. Gitu ya. Mungkin banyak kekurangan dan asumsinya agak simpang siur karena sekilas baca. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas siapa? Mahrusnya. Saya teringat, 4 tahun yang lalu baca hatam buku Gramsci. Yang pertama itu judulnya Peran Intelektual. Siapa itu intelektual? Itu dipertanyakan. Ada loh. Siapa itu intelektual? Coba. Oh ya. Enggak, saya ingat pada punya Noam Chomsky tentang siapa itu intelektual. Itu menjadi pertanyaan baru bagi saya. Nah, betul itu judul bukunya ya. Sehat Tam itu. Ketika Mas Mahrus tadi membawa bahwa solusi utama adalah bagaimana sebenarnya adalah peran intelektual. Kan kayak gitu yang dijadikan tawaran lah kayak gitu ya. Tidak ke basis pokoknya ya, basis konseptual itu kan ide besarnya. Nah, tapi mengaktualisasikan hegemoni dalam dunia pendidikan misalkan, kan ada disinggung di beberapa bukunya itu kan di dunia pendidikan itu yang melalui itu, menurut saya asumsi saya kayak gitu kan, karena pernah saya sekilas membaca paper itu mengenai peran intelektual yang digagas oleh Gramsci gitu. Begitupun ketika di pembangunan ekonomi misalkan, ada etika-etika yang memang jadi kerangka dasar dari teori hegemoninya Gramsci gitu. Saya membawa sedikit gagasan Chomsky terkait siapa intelektual. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Sampai hari ini pun saya agak ragu ketika kemudian dalam kelas tertentu yang mengaku intelektual dalam rangka membebaskan atau mendobrak hegemoni
Kan sampai sekarang pertanyaan-pertanyaan itu sering dimunculkan. Siapa intelektual itu? Apakah orang yang membuat perubahan atau orang yang membuat pembebasan terhadap masyarakat atau orang yang berkecimpung dalam pendidikan atau sosiolog atau dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika kemudian ada peran intelektual organik yang kemudian menjadi anggap kalau dalam dunia ekonomi bahasa invisible hand cuma. Dalam suatu pabrik itu tidak pernah lepas dari peran intelektual sebenarnya. Nah, peran intelektual ini sebenarnya yang memberikan spirit kuasa, menguasai terus. Kalau bahasa kita adalah konseptor kan kayak gitu. Dan ini sedang bermain mesra dengan seorang kapitalis atau pemilik modal. Sederhananya kayak gini. Saya pemilik modal dan mengajak Sofwan untuk bekerja sama. Sofwan sebagai peran intelektual dan saya adalah pemodal. Nah, ide-ide besarnya adalah yang digunakan adalah punya Sofwan dan senjata materinya adalah milik saya. Nah, ini yang cenderung acap kali membuat satu hegemoni di dalam tataran sosial. Itu biasa kan kayak gitu dalam hari ini. Itu sebenarnya yang tapi sudah agak sedikit memberi arahan pada saya punya Mas Mahrus ini ya. Tinggal mungkin diperdalam oleh sampean Mas ya.